Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah azakumullah dimanapun antum berada, para pemirsa Ibaska TV yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian akidah kita, dan materi yang terakhir yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu adalah terkait karakteristik Ahlus Sunnah. Dari sekian banyak karakteristik Ahlus Sunnah, maka kesimpulannya dari muallif yang kitab yang sedang kita baca ini, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya Ahlus Sunnah itu karakteristiknya innahum yadinuna lillahi ta'ala bimahabbati ba'dihim li ba'd. Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang dalam beragama, menjalankan aktivitas keseharian dalam beragama, mereka dengan cara saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Wa bitarahumihim ba'dihim ala ba'd, dan saling menyayangi di antara sesamanya. Wa bidu'ai ba'dihim li ba'd, dan mereka saling mendoakan antara satu dan lainnya. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya, paling sabar, dan paling bisa mentolerir kesalahan-kesalahan ataupun ketergelinciran temannya. Karena sebenarnya beberapa permasalahan yang diributkan atau diperselisihkan umat Islam pada sekarang, mayoritasnya itu hanya perkara khilafiyah, hanya perkara ijtihadiyah, perkara fikhiyah yang kaitannya hanya antara rajih dan marjuh, bukan antara hak dan dolal. Maka dari situ para jamaah azakumullah, wajib kita ketahui dan dalam bersikap terhadap khilaf dan pertikaian di antara kaum muslimin ataupun perselisihan, kita wajib mendahulukan tarahum, berkasih sayang. Karena bagaimanapun juga yang kita berselisih dengannya, entah dari ormas manapun atau kaum muslimin yang berbeda pendapat dengan kita, kita sepakat bahwasanya kita berdebat atau berselisih dengan saudara kita. Dia bukan musuh kita. Dan yang kedua, dia tetap umat Islam. Dia umatnya Rasulullah. Dia ahlul kiblah. Dia ahlus sunnah, yang sama-sama nanti insyaallah biidznillahi ta'ala sama-sama masuk surga dengan rahmatnya Allah. Maka dengan cara pandang itu, semua yang menjadi perselisihan atau yang diperdebatkan selama ini di antara kaum muslimin, maka akan bisa disikapi dengan adem, disikapi dengan damai, tanpa saling menyalahkan dan tanpa saling menjatuhkan. Karena apa? Ahlus Sunnah itu hirsuhum alal jamaah wal ulfah. Karena motivasi kita terhadap sesama umat Islam Ahlus Sunnah adalah al jamaah wa ulfah. Bagaimana kita bisa menyatukan, bagaimana kita bisa sama-sama ulfah, saling bersatu dalam satu kekompakan, dalam i'tisam bihablillahi jami'an dan wala tafarruqu, dan tidak saling berpecah belah. Maka para jamaah azakumullah, di malam hari ini kita akan lanjutkan, dan judul kajian kita pada malam hari ini adalah sifat ataupun akhlak dari Ahlus Sunnah. Kenapa hal ini penting? Karena jangan sampai
Ahlus sunnah yang dia pegang sebagai manhaj kehidupan, yang mana dia yakin dengan kebenarannya dari sisi akidah, tapi tidak tercermin dari akhlaknya. Harusnya orang yang lebih tahu tentang agama Islam, lebih dekat dengan Allah, mengenal sunnah-sunnah Rasulullah, dia semakin lembut akhlaknya, semakin baik, semakin santun, semakin bisa sayang pada yang bawah dan hormat pada yang tua. Itulah sifat dari Ahlus Sunnah. Maka para jamaah zakumullah, setidaknya kita pada malam hari ini akan membahas 5 sifat ataupun akhlak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bacakan dari kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Wajiz fi Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa min akhlaqis salaf as-salih ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk akhlak salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang pertama, ikhlasuhum fil amal fil ilmi wal amali wa khawfuhum minar riya'i. Ini yang utama. Bahwasanya dalam kita beramal, kita utamakan keikhlasan. Karena sebanyak apapun amal, tetapi tidak dilandasi dengan ikhlas, maka akan sia-sia. Kelihatannya wow, kelihatannya bagus, kelihatannya dia dapat sanjungan pujian manusia di dunia, tapi dia sifar, dia kosong, nol di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada sisanya di akhirat kelak. An yakunal amalu khalisan liwajhillahi Ta'ala. Bahwasanya amal itu dia usahakan bagaimana didasari dengan ikhlas, mengharap wajahnya Allah Ta'ala, mengharap keredaan Allah Ta'ala. Wa qad amara Allah Ta'ala bil ikhlasi fil qawli wal amali, dan itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala supaya kita mengikhlaskan dalam ucapan kita dan perbuatan kita, ibadah kita, ketaatan kita. Asas intinya supaya mendapatkan keredaan dan diterima Allah Ta'ala adalah kita ikhlas dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 146, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yaitu orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berpegang teguh pada agama Allah, orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan din agama Allah, maka orang-orang itu bersama orang-orang beriman, dan Allah akan memberikan orang-orang beriman tersebut pahala yang besar. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyin ayat 5, sebagaimana yang sudah kita hafal ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah, manusia, umat manusia, jin dan manusia, semua umat Islam, umatnya Rasulullah ini, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuk Dia. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Maka misi kita dalam beribadah, bagaimana ibadah kita benar-benar ikhlas. Karena memang tujuan utama kita diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepadanya. Adapun amal-amal kita sehari-hari, dari kita mencari nafkah, dari kita beraktivitas, berinteraksi, berkomunikasi, bersosial dengan orang-orang di sekeliling kita, hanya selingan. Hanya selingan dari tujuan utama kita diciptakan, itu beribadah. Kita salat, kita zakat, kita puasa. Dan yang penting dari ibadah itu supaya Allah terima adalah mengikhlaskan, berniat hanya untuk mencari keredaannya tanpa ada harapan, niatan dari riya maupun sum'ah. Ini adalah akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahallihim bisabril jamil fi sabilillahi ta'ala. Mereka sifatnya berhias, menghiasi sifatnya dengan sabar, sabrun jamil, fasabrun jamil, dengan sabar yang indah. Karena kesabaran ini akan menghiasi seluruh sikap kita, sifat kita akan terasa, akan dilihat dengan indah, dan kita akan bahagia menjalankan kehidupan ketika semua itu diselimuti dengan sabar. Sabar atas apa? Ala ni'amihillati asbaghaha alaihim zahiran wa batinan.
sabar dalam menerima nikmat-nikmat Allah. Tidak dijadikan nikmat-nikmat itu dalam rangka bermaksiat kepadanya. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita zahiran wa batinan. Dari nikmat fisik ya, nikmat panca indera, nikmat diberikan rezeki, nikmat diberikan keluarga, teman-teman yang baik, nikmat diberikan fasilitas berupa uang dan mobil, semuanya dalam rangka beribadah sebenarnya. Mendukung daripada ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai gara-gara tidak sabar dengan nikmat-nikmat itu, dia gunakan nikmat tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Wasabr 'alal masaib wal balaya. Dan ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang paling sabar atas musibah-musibah, ujian-ujian, cobaan kehidupan yang menimpanya. Karena dia tahu itu semua berasal dari Allah Ta'ala, sesuai dengan keadilan Allah dan sesuai dengan kemaslahatan kita. Kemudian selanjutnya wasabr an syahwatin nafs, dan dia menyabar-nyabarkan dirinya bagaimana dia menahan hawa nafsunya pada hal-hal yang memang tidak Allah perkenankan. Dia tahu syahwat itu bisa dan boleh dia terapkan, boleh dia lampiaskan pada sesuatu hal yang halal dan itu mubah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, dan itu mendukung daripada iktidak kita dengan sunnah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun syahwat-syahwat yang membuat kita atau menjerumuskan kita pada kesengsaraan, ya syahwat-syahwat yang tercela, syahwat-syahwat yang menjerumuskan kita pada kenistaan, ya, maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari syahwat-syahwat tersebut. Dan wasabr ala ta'atillahi ta'ala, sabar-sabarkan diri kita dalam taat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bagaimana kita tetap terus sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita keyakinan, yaitu kematian. Wasabr ala masyaqid da'wah ilallahi ta'ala, dan sabar dalam menyebarkan dakwah. Wal jihad fi sabilih, dan sabar dalam berjihad di jalannya. Semua kesabaran-kesabaran itu, ya, dia tahu bahwasannya itu adalah dalam rangka meraih ridhonya Allah. Wa innahum ya'lamuna anna sabr fi sabilillahi ta'ala min sifatil anbiya'i wal mursalin alaihi musallatu wa taslim. Dan dia sadar bahwasanya sabar itu termasuk sifat-sifat yang terpuji, sifatnya semua nabi dan sifatnya semua rasul. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kamu, sabar-sabarkanlah kamu. Isbiru wasabiru, ada alif itu, tambahan ziyadah itu, dia memberikan faedah takkid, sabar dan menyabar-nyabarkan. Ya. Terkadang memang dalam menjalankan kehidupan ini beberapa hal itu memang harus disabar-sabarkan. Ada effort di situ, ada usaha untuk kita benar-benar sabar dalam ketaatan, benar-benar sabar tidak bermaksiat, benar-benar sabar menjaga nikmat ini supaya nikmat ini tidak Allah cabut. Allah Ta'ala juga berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum, dan sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari para rasul. Juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Jadi semua masalah pelik yang kita hadapi di dunia ini sebenarnya kuncinya, rahasianya, jalan keluarnya hanya ada pada dua. Sebagaimana Allah maktubkan dalam surah Al-Baqarah 153 ini, yaitu apa? Ista'inu bis sabri was salah. Cukup kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, kita tidak dituntut untuk semua masalah itu kita bisa selesaikan dengan kehebatan kita, kekuatan kita, kecerdasan kita. Kita cukup gelar sejadah kita sabar, kita salat, dan semoga Allah lah sendiri yang akan mengurai, menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Kita lanjut para jamaah zakumullah, yang nomor 3 dari akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sa'yu ala tarqin nifaqi bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum. Yaitu Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berusaha dalam menghilangkan kenifakan, kemunafikan di hatinya. Ya. Dia betul-betul orang yang takut sekiranya dirinya dijangkiti penyakit kemunafikan. Bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum. Di mana sama antara sarirahnya. Sarirah itu yang dia rahasiakan, wa alaniyah dan yang dia tampakkan. Ya, ini ciri Ahlus Sunnah, ciri umat Islam yang hanif. Jangan sampai seperti orang munafik. Dia menampakkan kebaikannya di hadapan manusia sehingga orang melihat dia melihat dia orang yang luar biasa dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, rajin dan sebagainya. Tetapi ketika dia menyendiri, ketika dia tidak bersama teman-temannya sesama muslim, ketika dia berkholwat saja antara dia dan dirinya, padahal Allah melihatnya, maka dia menjadi orang yang sangat durjana. Jadi takutnya dia berbuat maksiat bukan takut karena Allah, tapi takut dilihat manusia. Maka Ahlus Sunnah itu orang yang paling takut dengan demikian itu. Bagaimana dia menghilangkan dari dirinya sifat kemunafikan dengan menyamakan antara yang dia tampakkan dan dia rahasiakan. Wa taqlilihim fi uyunihim wa taqlili amalihim fi uyunihim min haitsu kasbuhum laha. Dan bagaimana dia merahasiakan ibadahnya, amal-amalnya dari mata manusia. Ini kebalikannya dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu amalnya sedikit, tapi sekali beramal agak banyak, dia usaha tampakkan supaya dilihat manusia. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah itu bagaimana dia merahasiakan amalnya. Bagaimana amalnya itu benar-benar dia jaga hanya untuk Allah Ta'ala yang melihatnya. Dia menutupi amalnya sebagaimana dia menutupi aibnya. Dia tidak umbar-umbar. Saya sudah sedekah loh. Saya sudah tahajud loh. Saya sudah puasa. Saya sudah duha. Ada apa? Kenapa harus dibuka seperti ini? Kalaupun ya, dan dia mendapatkan sanjungan manusia, maka sudah tidak ada lagi nanti balasan ataupun sanjungan Allah di akhirat sana, karena sudah dibalas semua sanjungannya di dunia. Wa taqdimil amalil akhirah daiman ala amali dunia. Dan Ahlus Sunnah selalu bagaimana mendahulukan amal-amal akhirat lebih dia prioritaskan daripada amal-amal yang bersifat dunia. Ini yang nomor 3. Sekarang kita masuk yang nomor 4 dari sifat Ahlus Sunnah adalah riqqatu qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Wa kathratu bukaihim ala tafritihim fi haqqillahi ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang paling sering menangisi dirinya sendiri tentang bagaimana dia tafrid, menyia-nyiakan dalam haknya Allah Ta'ala. Allah punya hak atas kita. Allah berhak untuk diibadahi. Allah berhak untuk kita sujud kepadanya. Allah berhak untuk kita membaca kalam-kalamnya dan lain sebagainya. Maka Ahlus Sunnah itu adalah orang yang ketika terlewat dari dia amal kebaikan, tidak harus dia mengerjakan amal keburukan. Kalau taubatnya orang-orang yang awam, itu taubat ketika dia mengerjakan keburukan, kemaksiatan. Kalau taubatnya orang yang di atasnya levelnya, taubatnya seorang yang sudah naik derajatnya, derajat mahabbah kepada Allahnya itu sudah naik, maka menangisnya itu bukan gara-gara maksiat yang dia kerjakan, tapi gara-gara ada mungkin satu kewajiban yang merupakan haknya Allah yang terlantar, belum dia kerjakan, terlewat, terlalaikan. Dia menangis. Ya, ini sifat Ahlus Sunnah. Dia terlewat dari salat duha contohnya. Dia terlewat tadi malam tidak salat tahajud contohnya. Dia terlewat pada hari itu kelewatan dari hizibnya, tersibukkan dunia. Dia takut
dia khawatir, dia menyesali kenapa saya bisa terlewat dari haknya Allah Ta'ala. La'allallaha yarhamuhum. Maka semoga Allah merahmati mereka. Wa yaghfir lahum, dan semoga Allah mengampuni mereka. Wa yatajawaz an sayyi'atihim, dan harapannya ahlu sunnah supaya bagaimana Allah mengampuninya, Allah menutupi aibnya, menutupi dosanya, dan Allah merahmati mereka. Fokusnya pada itu, fokusnya bukan pada kesalahan orang lain, tapi fokusnya pada dirinya sendiri, kesalahan dan aib-aibnya sendiri. Dan yang terakhir, para jamaah zakumullah, pemirsa Ibaska TV yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, dari sifat ahli sunnah yang terakhir yang bisa kita bawakan pada kesempatan malam hari ini adalah yang kelima, kathratut taubah wan nadam. Ahli sunnah adalah orang-orang yang paling sering bertaubat dan menyesali perbuatan dosanya. Wal istighfari lailan wa nahara, dan mereka adalah orang yang sering beristighfar. Lisannya itu tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari beristighfar. Karena pada hari itu dia yakini tidak ada, ataupun pada hari itu ada saja kenikmatan yang ada pada dirinya yang wajib dia syukuri, maka dia ucap alhamdulillah. Dan ada saja kealfaan, kekhilafan, ketergelinciran dirinya yang wajib dia taubati, maka dia bilang astagfirullah. Maka lisannya para salafun saleh biasanya dulu tidak lepas dari dua zikir ini, alhamdulillah dan astagfirullah. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah, astagfirullah atas ketergelinciran kita dari bertaat kepada Allah Ta'ala. Li syuhudihim ala anfusihim annahum la yaslamuna minadz-dzanbi hatta fi ta'ah. Karena dia merasa karena ahlu sunnah itu menyadari bahwasannya dirinya itu tidak 100% bisa lepas dari dosa. Dia bukanlah orang yang ujub, yang merasa dirinya itu sudah di maqam wali sehingga dia sudah tidak tersentuh dosa, tidak. Dia merasa dirinya itu sebagai hamba Allah. Dia posisikan dirinya sebagai hamba yang lemah, hamba yang hina di hadapan Allah. Dan seandainya Allah tidak mengampuninya, dia akan jadi orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka para jamaah zakumullah, kaitannya kita dengan beberapa hari lagi, dengan hitungan hari kita sudah masuk bulan Ramadan. Dari semua persiapan-persiapan, ya, sebelum kita masuk Ramadan, dari semua asatidzah yang menjelaskan kepada kita untuk persiapan menjelang bulan Ramadan, dari membaca Quran kita, dari ibadah sunnah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita. Amal yang paling penting, ya, kata para ulama, sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, bulan ketaatan, itu adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Kita kembali kepada Allah, kita beristighfar kepadanya, kita ucapkan doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah selain engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu. Dia memposisikan dirinya, dia sadar posisinya sebagai seorang hamba. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, aku berusaha untuk menepati janjiku dengan apa yang aku mampu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, aku merasa, aku sadari semua nikmat-nikmat yang ada pada diriku semua berasal darimu. Dan aku menyadari semua kesalahan-kesalahanku atas kealfaanku, kelemahanku. Kita sadari bahwasanya diri kita adalah hamba yang lemah. Wa abu'u bidzambi, dan aku menyadari semua kesalahan-kesalahanku. Faghfirli, ampunkanlah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Ta'ala. Demikian para jamaah zakumullah, kajian singkat terkait sifat-sifat ahlu sunnah, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.